Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah prediksi 3 harian ke depan ya. Jadi untuk tanggal 24 dan tanggal 27 seharusnya ini kemarin, cuman karena saya kemarin banyak memperdalam ilmu YouTube sedikit-sedikit ya. Jadi agak tertunda, nggak lihat jadwal gitu. Terus ini general reading bisa resonate bisa tidak. Kalau resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini, jika tidak mungkin energi yang lain. Jadi kalian gak boleh baper ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk menyalakan untuk mendapatkan notifikasi dari setiap saya upload video baru. Ini saya buatnya pagi sekitar jam 10-an. Jadi kalau ada yang berisik ya harap maklum ya guys. Nah terus kalau kalian rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Sebelum dimulai kita baca doa dulu. Oke, untuk karir, di sini ada Ten of Pentacle dan King of Wands. Kamu siap mengambil tindakan. Kamu sudah memiliki, sudah rajanya. Kalau dibilang aksi itu misalkan nilainya 1-10. Kalau King of Wands itu, kalau 1 itu mungkinnya masih punya peluru untuk 1 misalnya. Tapi kalau King of Wands ini udah punya 10 peluru untuk bertindak ya, untuk mewujudkan kemapanan finansial ya. Amin, kita amin. Dan ini bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga kamu, karena ini karir berhubungan dengan keuangan, biasanya ada benang merahnya. Oke, ini untuk ke karir. Untuk percintaannya di sini sorry to say, saya harus bilang adanya hubungan third party, dan itu sorry ya, saya harus bilang ini ada the tower moment ya. Tapi di sini tergantung dari kalian menyikapinya di tower moment ini ya. Adanya orang ketiga, dan sepertinya kalian lebih memilih hubungan kalian dengan orang ketiga tersebut ya. Mungkin hubungannya memang yang sekarang kalian jalankan memang sudah toksik, sudah nggak sehat lagi, udah nggak bagus, udah nggak jelas, udah nggak ketemu lagi udah nggak ketemu lagi jalan keluarnya, udah nggak di rel yang sama, udah nggak sama lagi visi dan misinya, sudah jalan masing-masing. Jadi memang ya harus berakhir. Sorry tuh saya harus ngomong ini, tapi ini yang saya rasain ya. Saya nggak cuman baca arti tarotnya aja, tapi juga intuisi ya. Apa yang ingin saya katakan begitu saya dapat suatu hal, itu pasti akan saya berikan ke kalian. Nah itu yang saya rasain untuk percintaannya. Di sini juga untuk romance angelnya ya gitu. Di sini ada stay optimistic, chemistry, dan love yourself. Jelas di sini terlihat kamu tetap harus optimis tentang kehidupan percintaan kamu, karena sepertinya setelah kamu mencintai terlebih dahulu diri kamu sendiri, nanti akan ada orang baru. Itu feeling saya ya, chemistry, atau kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, lalu ketika kamu sudah memutuskan untuk memilih atau lebih memilih orang yang di luar hubungan kamu itu, kalian sebenarnya sudah punya atau sudah sama-sama memiliki chemistry ya. Sorry to say ya gitu loh. Saya sih nggak menyarankan untuk berpisah atau putus, tapi semua itu keputusan ada di tangan kalian gitu. Cuman ketika memang hubungan itu sudah tidak sehat lagi, sudah tidak berjalan bersama-sama di rela lagi, ya buat apa gitu kan. Lebih banyak daripada lebih banyak dosa, lebih banyak mudarat, lebih banyak intinya tidak menjadikan diri kita yang jauh lebih baik, ya buat apa gitu loh ya. Tapi juga jangan langsung aku mau sama sekali enggak, kita perbaikin dulu, kita cintai dulu diri kita, nanti kita hadirkan kembali energi-energi positif, hal-hal baik dalam diri kita ya. Dengan mencintai diri kita terlebih dahulu, nanti itu akan terpancar dengan sendirinya dan akan menarik orang-orang yang baik gitu loh ya. Nggak harus yang sudah berakhir itu kita putus hubungan, kita juga bisa baik-baik menyelesaikannya, itu bisa gitu loh, dan jadi teman atau sebagainya gitu kan, itu juga bisa.
Ya, di sini intinya untuk percintaan itu ya memang adanya akhir dari suatu hubungan karena adanya orang ketiga mungkin ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang yang memiliki orang ketiga juga gitu. Misalkan contohnya ketika kita punya pasangan dan pasangan itu lebih memilih orang ketiganya, bisa jadi ada hal dari diri kita yang menyumbang ke pasangan kita sampai dia akhirnya berlaku seperti itu atau lebih memilih pasangan di luar diri kita. Kita nggak boleh menyalahkan 100%, tetap lihat ke diri kita sendiri ya gitu, apa kurangnya kita gitu loh. Oke, itu untuk percintaannya 3 hari ke depan. Lalu untuk keuangannya, karena keuangan itu nyambung-nyambung dengan karir ya, dan kalian memang sudah siap beraksi untuk mendapatkan atau mengumpulkan pundi-pundi pentacles kalian, pundi-pundi materi kalian, akhirnya kalian mendapat keadilan. Kalian udah siap siaga, kalian udah siap aksi, kalian untuk meraih keberlimpahan materi, dan akhirnya kalian mendapatkan keadilan. Itu yang saya rasain. Oke. Sembari kalian menunggu jawaban untuk karir kalian yang akan mempengaruhi keuangan kalian, kalian boleh tulis jurnal ya, jurnal apapun itu, tentang perasaan kalian, tentang harapan kalian, tentang pencapaian kalian, apapun itu tulis ya. Lalu kalian berafirmasi yang positif ya, afirmasikan hal-hal positif ke dalam diri saya. I love myself, healthy, happy, wealthy, beautiful, kindness gitu kan. Everything is positive ya gitu, apapun itu harus positif dan afirmasikan ya. Terus perbanyaklah bernafas yang dalam karena itu bisa lebih merelaksasikan pikiran. Oke. Nah, itu untuk self care-nya. Untuk monologinya di sini ada you are good enough, kamu sudah cukup baik. Oke. Confident is your key to sukses. Kamu harus percaya diri, tapi ingat kamu juga nggak boleh besar kepala ya, karena kamu terlalu overconfidence itu nggak baik, karena yang berlebihan itu nggak baik. Oke. Dan look at the bigger picture, lihat sudut pandang dari yang jauh lebih luas lagi, jangan seperti katak dalam tempurung. Dan akhirnya kamu bisa, oh iya ternyata gue tuh mau disiapkan untuk ini loh, perjalanan hidup gue di masa lalu yang pahit, yang ini gitu. Jadi oh ternyata Allah tuh sayang banget sama gue gini. Oke. Nah, oke. Untuk bottom of the deck dari tarotnya, mungkin kamu berdealing atau kamu pernah memiliki rekan kerja atau pasangan yang dia memanfaatkan kamu, memanfaatkan kekalahan kamu, kekurangan kamu untuk mengambil suatu keuntungan pribadi ya. Akhirnya kamu sakit hati, dendam, emosi, marah, dan lain-lain. Takaran indikator kita sembuh adalah ketika kita sudah melihat masalah itu ya biasa-biasa aja, bahkan kita berterima kasih karena masalah itu kita jadi jauh lebih baik. Nah, biasanya kadang kalau misalkan kalian cuma di mulut doang, oh ya gue udah sembuh, tapi ingat kejadiannya masih suka sedih, sakit hati, marah, dendam, ya itu kalian belum sembuh. Dan caranya gimana? Bisa menggunakan terapi saya, yaitu terapi SEFT, Sierra Evanta Tango. Terapi SEF itu ada spiritual emotional freedom technique. Seperti apa gambarannya bisa cek di video saya yang satunya lagi ya. Kadang ada rasa jenuh, ada rasa capek ngadepin orang-orang yang kayak gitu, tapi ternyata itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Mungkin kamu akan menjadi orang yang dimintai pendapat oleh orang lain, dimana pendapat itu pendapat yang kamu keluarkan gitu, masukan-masukan yang kamu keluarkan itu adalah pendapat yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan, karena kamu selalu menjadi pihak yang dirugikan, jadi rasanya nggak enak. Kamu udah tahu, dan akhirnya ketika seseorang meminta pendapat sama kamu, itu adalah menguntungkan kedua belah pihak. Itu kan bagus banget ya. Kamu adalah orang yang dermawan ya, dan kamu sudah mengetahui kemana arah pemberian kamu ke hal yang ke orang yang jauh lebih tepat, jauh lebih membutuhkan. Akan ada aksi baru untuk menjaga kestabilan ya, mungkin kestabilan ekonomi bisa juga, atau percintaan itu juga bisa. Nih saya ngerasainnya energi karir, keuangan, percintaannya bagus ya. Ada awal baru karir mungkin ya, kamu sedang menunggu jawaban karir baru, terus kamu berjuang untuk itu ya, untuk apa yang kamu mau, sehingga kamu bisa menarik lagi rodanya menjadi posisi kamu di atas
alhamdulillah, kita syukurin aja. Lalu kamu banyak berintrospeksi diri, lebih masuk ke dalam diri sendiri. Oh ya udah, oke. Biasanya sih kalau lagi gitu jadi melihat lebih positif, lebih luas, look at the bigger picture tadi. Lalu kamu akhirnya menjadi orang yang bertransformasi jauh lebih baik gitu kan. Mungkin selama ini kamu selfish, hanya memikirkan kepentingan kamu, dan kamu akhirnya menjadi memikirkan gimana perasaan orang, gimana kepentingan orang, tapi tidak berlebihan ya, karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Dan kamu punya energi, itu energi magician, dimana apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan itu kamu bisa dapat. Keren banget ini bacaannya untuk 3 hari ke depan. Kamu akhirnya memiliki keberlimpahan itu, dan keberlimpahan itu harus dijaga, harus dirawat ya. Adanya pemasukan baru, adanya perasaan baru, dan percintaan baru. Oke? Keren banget bacaannya. Oke, saya senang. Untuk tarotnya udah, dan ini untuk monologinya, a personal issue reaches resolution. Permasalahan pribadi kamu akan mendapatkan solusinya ya. Terus emotional running high, iya bener kan saya bilang, lagi bagus-bagusnya kamu harus keluar dari zona nyaman kamu ya. What do you need to release? Apa yang kamu butuhkan untuk rilis ya? Mungkin selama kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, kamu mungkin tulis jurnal seperti yang tadi saya bilang ya kan, tulis jurnal. Terus mungkin bisa afirmasi positif. Terus tadi ada apa, deep breathing, bernafas yang panjang gitu. Itu juga banyak hal lah pokoknya. Nanti kita perdalam lagi untuk self care-nya, kartu self care, dimana selama kamu rilis kamu membutuhkan apa aja atau apa yang harus kamu lakukan. Terus percaya terhadap hal yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin. Kamu harus bisa melawan ketakutan kamu ya. Hold your vision. Kamu harus terus yakin, menggenggam terus visi kamu. Kamu harus membawa kehidupan karir kamu atau percintaan kamu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Dan karena kamu adalah orang yang selalu dilingkupi atau dikelilingi keberuntungan ya. Luck is on your side. Kuncinya adalah yakin sama diri sendiri ya, bahwa kamu bisa meraih kemakmuran, kamu bisa membeli barang-barang yang kamu inginkan, mungkin yang agak-agak sedikit branded mahal ya kan. Expect powerful change. Semakin besar pengharapan kamu, semakin besar juga yang kamu dapat. Kamu jangan pernah takut ya. Have faith in your dream. Kamu harus terus berjuang untuk mimpi-mimpi kamu. Jangan sampai akhirnya ketika kamu terlalu overconfident, akhirnya kamu jadi sombong, dan itu yang akan menghancurkan segalanya. Enggak, biasa aja gitu loh. Oke? Itu untuk monologinya udah selesai. Dan untuk romance angel di sini ada retreat. Kamu perlu mundur sejenak dari kehidupan kamu untuk mungkin berintrospeksi diri, kontemplasi ya di sini, untuk healing ya. Ini kartunya nyambung loh. Seneng banget kalau ada kartu-kartu nyambung ya. Oke. Nih ya. Ya baliknya, kalau yang saya sarankan balik ke sisi spiritual, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus enggak hanya mendekatkan diri berkontemplasi, bermeditasi, tapi juga prakteknya mungkin seperti sedekah, sholat, ibadah, doa ya kan. Playfulness, banyakin bermain, karena dengan bermain kita senang, dengan senang kita bahagia bisa memancarkan energi-energi positif, dan akhirnya kita bisa menarik kembali energi-energi positif dan orang-orang positif, hal-hal positif. Oke, make the effort. Mungkin kamu harus membuat suatu upaya, usaha, atau pengorbanan untuk mendapatkan itu semua. Calling in your soulmate, bisa jadi orang baru itu adalah soulmate kalian, dan kalian harus memanggil atau bukan memanggil, tapi menarik kali ya, dengan doa, usaha, afirmasi, law of attraction, terus manifestasi juga bisa. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di Google atau mungkin di YouTube, banyak. Romantic feeling ya, wow ini bagus nih. Attraction, adanya saling ketertarikan, kalian harus bisa sembuh dari isu family issue, dimana mungkin kalian punya permasalahan keluarga, terutama dengan orang tua. Maafin dan lupain ya. Codependency, dimana mungkin hubungan kalian sebelumnya nggak sehat, itu tadi ya, mungkin orang yang kalian dilingkan sekarang nggak sehat, akhirnya kalian memilih orang ketiga, mungkin ketergantungan terhadap terhadap pasangan, itu juga bisa, atau banyak hal lah. Codependency itu ketergantungannya. Children, mungkin kalian
berdealing dengan orang yang sudah punya anak atau kalian punya anak. Dan finance and career, mungkin sekarang isu finansial yang lagi mempengaruhi hubungan kalian ya. Mungkin bisa jadi kenapa hancur ya, mungkin karena finansial isu, mungkin adanya yang nggak jujur, nggak terbuka mengenai keuangan, itu juga bisa. Trust, kamu harus percaya dan berjuang untuk mimpi kamu. It is safe for you to love. Ketika kamu memang sudah memutuskan untuk sama si A, mengakhiri dengan si B, mengakhiri dengan si A, itu udah open your heart, waktunya sudah pas lah ya gitu. Dan ini bendera merah banget, peringatan banget untuk kamu ya. Jadi itu untuk romance angelnya, bottom of the deck. Ini saya ngerasain energinya bagus banget untuk 3 hari ke depan. Untuk self care nya, mungkin kamu bisa lebih, kalau malam hari kamu bisa lihat ke bintang, dimana kegelapan itu akhirnya indah dengan setitik cahaya gitu loh. Jadi segelap apapun ke depan kamu harus yakin bahwasanya akan ada cahaya ya. Kalau menurut saya baiknya sih dari sisi spiritual ya, plan a vacation. Mungkin karena ini sekarang lagi covid, kamu nggak bisa kemana-mana, kamu bisa merencanakan liburan kamu ketika kamu nanti sudah mendapat kestabilan ekonomi. Take a walk, mungkin bisa berjalan-jalan ya. Kalau yang sudah menikah ditingkatkan lagi, kalau belum saya nggak menyarankan ini. Clear your energy field. Kamu harus benar-benar membersihkan energi-energi negatif dari diri kamu. Flow like water, ikutin aja arusnya seperti air. Mungkin kamu bisa menonton film, dan kamu mungkin bisa melakukan perawatan terhadap organ intim kamu. Kamu bisa mungkin healing dengan kristal, connect with your kristal gitu kan. Kamu membuat sebuah ritual, membakar semua hal-hal yang gak penting, misalkan kertas-kertas yang udah gak kepake gitu kan. Lakukan hal kesenangan, be still, atau make an altar ya kan. Intuisi, lebih mendengarkan intuisi, mempertajam intuisi dengan cara meditasi, kontemplasi, itu juga bisa. Health check up, check up tentang kesehatan kamu ya kan. Terus general check up itu juga bisa, bangun kekuatan kamu. Terus kamu sweet treat, bisa membuat makanan-makanan atau dessert manis, atau kamu jadi jauh lebih manis karena kamu mungkin sebentar lagi mau menyambut karir baru, keuangan baru, percintaan baru pastinya ya. Seneng banget dengernya. Apapun itu disyukurin, jangan lupa berbagi ya guys ya. Oke, sekian untuk readingan 3 hari ke depan dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Sorry readingannya telat gitu kan. Dan ketika ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih udah subscribe dan terus nonton channel saya. Jika ada yang ingin berdonasi untuk kemajuan channel saya, juga bisa hubungi kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalau ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa kalau kalian rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Tekan tombol loncengnya ketika kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru. Oke, sekian untuk readingan 3 hari ke depan. Kita ketemu lagi tanggal 27 juga bisa ya, atau 28 paling telat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.